by the stairs. Get back in your car right now! Remain with your Halo semua, balik lagi di channel Ahli Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan kalian sehat dan bahagia selalu agar bisa terus mengikuti video-video terbaru dari channel ini. Film yang dirilis pada tahun 2013 dengan judul World War Z ini sangat populer di kalangan para penikmat film zombie. Film ini dibintangi oleh aktor tampan bernama Brad Pitt dan beberapa pemain lainnya seperti Mira Anos, Daniel Curtis, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu pagi hari yang cerah, di Philadelphia, sebuah keluarga yang harmonis menyambut pagi hari dengan kebahagiaan canda dan tawa. Seperti biasa, sang ayah yang bernama Gary sedang membuatkan sarapan untuk kedua putrinya yang bernama Rachel dan Connie, serta istrinya yang bernama Karin. Setelah selesai sarapan, mereka pun berencana pergi ke suatu tempat. Namun, di perjalanan mereka terjebak kemacetan yang sangat panjang. Entah mengapa, pagi itu di Philadelphia, tampak jalanan dipenuhi oleh banyak sekali kendaraan. Gary pun mencoba menyalakan radio dan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah melacak wabah baru yang awalnya hanya terjadi di Taiwan, kini sudah menyebar ke lebih dari 12 negara. Lalu, ada sebuah motor polisi yang lewat dan menabrak kaca spion mobil Gary hingga pecah. Gary mencoba keluar dan tiba-tiba ada sebuah ledakan di depan sana. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba terjadi ledakan lagi. Gary pun langsung membawa mobilnya keluar dari tempat itu. Namun, saat ia lengah, mereka tertabrak oleh beberapa mobil lainnya. Mereka pun terpaksa keluar dari mobil dan memutuskan untuk segera keluar dari kota itu, karena sepertinya seluruh kota sudah mulai tidak terkendali lagi. Beberapa di antara orang-orang yang berlarian itu pun mulai bertingkah sangat aneh dan menyerang orang-orang lainnya. Seperti pria yang satu ini, ia digigit oleh orang itu dan dalam waktu 12 detik, pria itu pun menjadi makhluk mengerikan atau biasa kita sebut sebagai zombie. Melihat hal itu, Gary dan keluarganya langsung membawa kabur mobil RV yang terparkir di sana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Rachel mengalami sesak nafas. Ia memiliki penyakit asma dan sayangnya tas milik Karen yang berisi inhaler tertinggal di dalam mobil. Lalu Gary mendapat telepon dari temannya, yaitu Derry, salah satu orang penting dari Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa alias PBB. Dia mengatakan bahwa hampir seluruh kota New York telah terinfeksi oleh virus zombie tersebut. Lalu ia berjanji akan mengirim helikopter untuk menjemput Gary di keesokan harinya. Dan mereka pun kembali meneruskan perjalanan mencari apotek terdekat. Ketika hari sudah mulai gelap, mereka sampai di sebuah super Indo dan mereka pun segera masuk ke sana, mencari obat untuk Rachel dan beberapa suplai makanan. Setelah mendapatkan obatnya, mereka mendengar suara teriakan Connie dan ada dua orang yang mencoba merampok Karin. Gary pun segera menghampirinya. Namun orang itu justru menembakkan pistol ke arah Gary. Tetapi Gary berhasil menembak orang itu dan mereka pun segera pergi dari sana. Tapi sayangnya, mobil mereka diambil oleh seseorang sehingga mereka terpaksa berjalan kaki mencari sebuah bangunan yang tinggi. Saat di perjalanan, tiba-tiba para zombie pun mulai berdatangan sehingga mereka memutuskan untuk memasuki salah satu gedung itu di dalam apartemen. Mereka bertemu dengan keluarga yang bersembunyi di dalam salah satu kamar. Tanpa basa-basi, mereka pun segera masuk ke dalam sana. Anak ini bernama Tommy. Kedua orang tuanya tak bisa menggunakan bahasa Inggris, sehingga ialah yang harus menerjemahkan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya untuk berkomunikasi dengan Gary dan lainnya. Saat Gary menyalakan radio, ada sebuah peringatan dari pemerintah bahwa saat ini virus zombie itu telah menyebar ke seluruh negara. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Gary mengajak keluarga Tommy untuk pergi dari sana.
Tapi sayangnya mereka menolak untuk pergi dari tempat itu. Gary pun mempersiapkan dirinya dengan menggunakan sebuah buku sebagai pelindung dari gigitan zombie dan merekatkan sebuah pisau ke senjatanya. Lalu mereka berempat bergegas pergi menuju atap gedung untuk menunggu helikopter yang telah dijanjikan oleh Terry. Sementara itu, saat Gary dan keluarganya hendak menaiki tangga darurat, tiba-tiba saja ada suara aneh. Mendengar keributan para zombie pun mulai menghampiri mereka terus berlari. Hingga akhirnya Gary menyuruh Karen dan anak-anaknya pergi terlebih dahulu, sementara ia menahan beberapa zombie yang ada di sana. Saat Gary mulai kesusahan menahan zombie itu, tiba-tiba Tommy datang dan membantu Gary. Mengetahui ada darah yang masuk ke mulutnya, Gary pun langsung memuntahkannya. Lalu mereka berdua segera pergi menyusul Karen dan berlari ke tepi gedung, sambil menghitung selama 12 detik karena takut dia akan berubah menjadi zombie. Untungnya, ia tak berubah menjadi zombie karena sebelumnya ia telah memuntahkan darah itu. Saat helikopternya datang, Gary menyuruh semuanya untuk bersiap-siap naik helikopter dan ia pun mencoba menahan pintu tersebut. Setelah itu Gary berlari menuju ke helikopter dan para tentara membantu menembak zombie-zombie itu. Di saat semuanya sudah naik, mereka pun segera pergi dari gedung itu sambil menembaki beberapa zombie yang meloncat ke arah helikopter. Lalu mereka semua pergi menuju tempat yang aman yang dibangun oleh para militer di sebuah kapal induk yang ada di tengah lautan. Di sana, mereka akhirnya bertemu dengan Thierry yang telah menunggu kedatangan Gary. Thierry membawa mereka ke sebuah kamar yang bisa mereka gunakan untuk tidur. Lalu Thierry menunjukkan pada Gary bahwa ada seorang dokter ahli virus lulusan Harvard bernama Dr. Fashpack. Mereka hendak mengirim Dr. Fashpack menuju Korea Selatan untuk mencari sebuah memo misterius yang bertuliskan kata zombie di dalamnya. Mereka berharap dengan mengetahui jenis virus itu, mereka bisa menciptakan vaksin untuk mencegah kepunahan umat manusia. Lalu, Komandan pasukan angkatan laut datang dan meminta Gary untuk menemani Dr. Fashpack. Karena dulunya Gary adalah seorang penyidik yang sangat ahli ketika ia masih bekerja di PBB. Gary sempat menolaknya. Namun, karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia, akhirnya ia pun setuju dengan rencana itu. Gary pun berpamitan pada Karen dan menyuruh Tommy untuk menjaga kedua anaknya. Setelah itu, Gary dan Dr. Fashpack beserta beberapa anggota militer pergi menggunakan sebuah pesawat. Ketika malam tiba, mereka akhirnya sampai di Korea Selatan dan saat mereka turun, tiba-tiba ada suara yang mengerikan. Hal itu membuat Fashpack panik dan terpleset sehingga ia tak sengaja menembak dirinya sendiri. Para tentara yang ada di camp itu datang dan membawa mereka semua masuk ke dalam camp. Kapten Smith, pimpinan dari para tentara itu, mengatakan bahwa tembakan senjata api tak bisa membunuh zombie itu, kecuali mereka menembak tepat di kepalanya. Lalu Gary menjelaskan alasan kedatangan mereka di sana, dan Smith membawa Gary menuju ke sebuah tempat yang merupakan awal dari penyebaran virus zombie di Korea Selatan. Saat itu, seorang dokter sedang memeriksa seorang tentara yang diikat karena menyerang dan hendak menggigit para warga. Dan semua terjadi begitu cepat, hingga akhirnya virus itu menyebar ke seluruh negara. Lalu Gary bertemu dengan seorang mantan CIA yang ditahan karena telah menjual senjata ilegal ke Korea Utara, yang mengatakan bahwa Israel selamat karena mereka telah membangun dinding di Yerusalem itu selesai tepat sebelum virus menyebar. Orang itu pun mengatakan bahwa Gary harus menemui seseorang di Yerusalem bernama George Brown untuk mencari tahu asal mula dari virus tersebut. Gary pun memutuskan pergi ke Yerusalem dan mereka bersiap-siap kembali ke pesawat menggunakan sepeda ontel agar tidak menimbulkan suara, karena para zombie ini sangat tertarik terhadap suara. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Karen menelpon dan membuat HP milik Gary berbunyi, sehingga para zombie pun menyerang. Mereka segera mengayuh sepeda sekencang-kencangnya karena para zombie itu mulai mengejar mereka. Lalu Smith datang membawa truk berisi bahan bakar pesawat dan membuka jalan mereka
dengan cara menabraki para zombie itu. Lalu ia pun memasang selang bahan bakar ke pesawat. Gary sempat diserang oleh salah satu zombie, namun ia berhasil diselamatkan oleh Kapten Smith. Sayangnya, Smith tak menyadari bahwa ada zombie yang menggigit kakinya, sehingga ia pun memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Saat mereka hendak lepas landas, selang bahan bakarnya masih tertancap, sehingga Om ini pun harus merelakan diri untuk melepas selang bahan bakarnya. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Saat hari mulai terang, Gary menelpon Karen dan mengatakan bahwa ia harus pergi ke Israel. Tiba-tiba, terlihat sebuah ledakan bom nuklir, dan teleponnya pun langsung terputus karena sinyal terganggu oleh gelombang kejut dari bom nuklir itu. Setibanya di Yerusalem, Gary dikawal para tentara dan mereka langsung menuju ke tempat Jorgen. Di sana, Jorgen mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah menjegat pesan rahasia dari India yang mengatakan bahwa India saat itu sedang melawan para mayat hidup yang mereka sebut sebagai raksasa atau biasa kita panggil sebagai zombie. Mereka pun membahas banyak hal, namun sayangnya Gary masih belum bisa mendapatkan informasi tentang pasien Zero atau pasien pertama dari virus tersebut. Tak lama setelah itu, orang-orang yang ada di sana mulai menyanyikan sebuah lagu, yang mana hal itu justru membuat para zombie menjadi semakin ganas dan berhasil memanjat dinding itu. Para tentara mencoba menghentikan para zombie, namun sepertinya hal itu sudah terlambat. Karena tak butuh waktu lama, hampir seluruh orang yang ada di sana mulai berubah menjadi zombie. Sementara itu, Gary dikawal oleh beberapa tentara sedang dalam perjalanan menuju ke tempat penjemputan helikopter. Tapi tampaknya perjalanan mereka tak begitu lancar, karena para zombie mulai berdatangan bagaikan gelombang tsunami. Mereka pun masuk ke sebuah rumah dan melawan para zombie di sana. Lalu Gary melihat ada seorang anak dan entah mengapa ia tak sedikit oleh para zombie yang melewatinya ketika mereka berhasil meledakkan para zombie itu. Tiba-tiba ada salah satu zombie yang menggigit tangan tentara bernama Jagan ini. Dengan spontan, Gary memotong tangannya dan sepertinya hal itu berhasil mencegah Jagan berubah menjadi zombie. Saat helikopter datang, mereka segera menuju ke sana. Tapi tiba-tiba ada banyak zombie yang datang dan menggapai helikopter itu. Hingga akhirnya, helikopter itu pun terjatuh dan meledak. Tak lama setelah itu, Gary dan lainnya berhasil mencapai landasan pesawat. Namun sayangnya pesawatnya telah lepas landas. Karena mengira Gary tak mungkin selamat dari kekacauan itu. Lalu ada sebuah pesawat lain yang hendak lepas landas dan mereka pun menghentikan pesawat itu. Mereka berdua berhasil naik pesawat, tapi entah mengapa pilot pesawat itu malah membuang senjata milik Jagan. Mereka pun segera lepas landas dan tampaknya itu adalah pesawat terakhir yang berhasil keluar dari kota itu. Saat di dalam pesawat, Gary mencoba membersihkan luka Jagan dan mengganti perbannya. Saat itulah ia teringat pada perkataan Dr. Vespek dan ia menyadari bahwa kelemahan dari virus itu adalah virus itu sendiri maksudnya adalah para zombie itu tidak akan menggigit orang-orang yang sudah mengidap penyakit mematikan. Gary pun meminta Thierry untuk mencarikan lokasi fasilitas penelitian medis terdekat. Lalu yang memberikan teleponnya ke pilot dan mereka pun mengarahkan pesawat ke tempat itu. Saat wanita ini membuka toilet, tiba-tiba ada zombie yang langsung menyerangnya. Tak butuh waktu lama, hampir seisi pesawat itu berubah menjadi zombie. Melihat kondisi yang semakin kacau, akhirnya Gary melemparkan sebuah granat sehingga ledakan itu menyebabkan dinding pesawatnya jebol. Jerry dan Jagan pun langsung mengencangkan sabuk pengamannya. Sementara para zombie yang terlempar keluar menyebabkan mesin pesawatnya rusak dan pesawat itu pun jatuh ke tanah. Ketika Gary tersadar, ia masih tersangkut di kursi, tapi Jagan sudah menghilang entah kemana. Ternyata ada sebuah besi tertancap di perut Gary, dan dengan hati-hati ia pun menjatuhkan diri ke tanah. Tampaknya selamat dari kejadian itu dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke sebuah kota.
di mana kota itu terdapat sebuah fasilitas medis milik Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO. Di sisi lain, Thierry mengatakan pada Karen bahwa pesawat yang ditumpangi Gary terjatuh. Namun mereka masih menaruh harapan bahwa Gary berhasil selamat dari kejadian itu. Karena kapal itu mulai penuh dengan para pengungsi, akhirnya Karen, Tommy, dan 2 anaknya dipindahkan ke sebuah pulau yang aman dari para zombie. Sementara itu, Gary akhirnya sadar setelah tertidur selama 3 hari. Beberapa dokter di sana tampaknya curiga terhadap Gary. Lalu Gary pun menyuruh dokter ini, sebut saja Joko, untuk menelpon Thierry, dan Thierry menjelaskan semuanya pada dokter Joko ini. Setelah mereka percaya pada Gary, ia meminta mereka untuk mencarikan sebuah virus atau bakteri yang paling mematikan beserta vaksinnya. Gary mengatakan bahwa ia akan menggunakan virus itu untuk melawan para zombie. Para dokter itu awalnya tak percaya, karena zombie adalah mayat hidup yang tak bisa terinfeksi oleh virus lain. Tapi akhirnya mereka percaya ketika Gary mengatakan bahwa virus itu digunakan untuk berkamuflase sehingga mereka bisa menghindari serangan dari para zombie itu. Sayangnya, seluruh virus itu disimpan di sebuah ruangan yang tempatnya berada di sisi lain dari bangunan yang mereka tempati saat ini. Dan terdapat banyak sekali zombie di tempat itu. Mendengar hal itu, Gary mempersiapkan diri dan memutuskan untuk pergi mengambil virus tersebut. Chegen dan Dr. Joko pun mencoba membantu Gary. Lalu mereka pergi bersama menuju ke tempat itu. Perlahan namun pasti, mereka bertiga melewati para zombie yang ada di sana, hingga akhirnya Dr. Joko tak sengaja membuka pintu. Dan suaranya itu membuat para zombie yang ada di sana mulai aktif lagi, dan dengan terpaksa, akhirnya Gary merelakan kapaknya untuk mengganjal pintu tersebut. Ketika mereka sudah dekat dengan tempat virus itu, tiba-tiba ada zombie yang sedang berada di sana. Sayangnya, Dr. Joko yang sedang panik tak sengaja membenturkan linggisnya, sehingga para zombie yang ada di sana mulai mengejar mereka. Gary pun menyuruh Chegen dan Dr. Joko untuk kembali, sementara ia memancing para zombie menuju ke arah lain. Lalu Gary menuju ke sebuah ruangan dan berhasil mengalahkan zombie yang mengejarnya. Namun, tiba-tiba ada zombie lain yang berlari menuju ke arahnya. Ia berhasil memukul zombie itu dan menginjak kepalanya sampai mati. Di sisi lain, Chegen dan Dr. Joko berlari menghindari para zombie, hingga akhirnya mereka berhasil kembali dan menyegel pintu itu. Lalu Gary yang saat ini berada di tempat virus, mendapat telepon dari dokter cantik ini. Dan ia pun mengatakan angka sandi untuk membuka pintu ruangan tersebut. Setelah Gary memasuki ruangan itu, ia mengambil semua botol yang ada di sana karena ia tak tahu mana virus dan bakteri yang ia butuhkan. Saat ia hendak kembali, tiba-tiba ada salah satu zombie yang menunggunya di luar. Gary pun menuliskan sebuah pesan yang mengatakan bahwa ia mencintai keluarganya, dan ia pun menyuntikkan salah satu virus itu ke tubuhnya. Setelah menunggu beberapa saat, Gary mencoba membuka pintu itu, dan tampaknya rencana mereka berjalan dengan sempurna. Ia pun membuat kegaduhan, lalu berjalan dengan santai melewati para zombie itu. Setelah ia disuntik vaksin, Gary akhirnya kembali menemui keluarganya. Pada akhirnya, umat manusia menggunakan virus yang sudah dimodifikasi untuk berkamuflase dan bersembunyi dari para zombie. Mereka juga menggunakan kamuflase untuk membasmi seluruh zombie dan cerita pun tamat. Sekian dulu video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Lalu nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.